Halo Bapak Ibu, selamat pagi, apa kabarnya? Baik Bapak Ibu, sehat? Ya Alhamdulillah, semoga pandemi ini bukan menjadi penghalang buat kita semua untuk melakukan aktivitas. Dan kita harus lebih produktif lagi. Kalau COVID-19 ini bekerja secara masif, bagaimana masuk ke semua ya, tidak kenal usia. Kita pun berusaha untuk bekerja, bagaimana mentransformasi. Jadi kita sekarang saatnya menuju transformasi organisasi yang agile, ya Bapak Ibu. Baik, hari ini saya berdiri di hadapan peserta pelatihan administrator PKA. Kalau dulu tim 3 ya Bapak Ibu, sekarang menjadi PKA. Baik Bapak Ibu, untuk itu sebelum saya memperkenalkan diri, ya saya menyapa Bapak Ibu. Jadi semoga Bapak Ibu semua sehat dan siap mengikuti materi ini ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, nama budaya. Baik Bapak Ibu, kita masuk materi akuntabilitas kinerja. Baik Bapak Ibu, peserta pelatihan kepemimpinan administrator atau PKA. Materi kita di agenda 3 ini salah satunya adalah akuntabilitas kinerja. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan materi itu, kita awali dengan deskripsi singkat bahwa mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami akuntabilitas kinerja dan kemampuan membangun budaya akuntabilitas sebagai salah satu manifestasi kepemimpinan. Kemudian materi ini disajikan secara interaktif melalui metode pembelajaran yang mandiri, secara daring, ceramah, diskusi, praktek, dan simulasi. Nah, di sini peserta kita nilai bagaimana dia menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan kinerja organisasi pada pembelajaran ini. Kemudian lanjut, kita menyajikan hasil belajar ya Bapak Ibu. Pada pembelajaran ini peserta diharapkan mampu mengidentifikasi masalah akuntabilitas dan merumuskan langkah atau upaya perbaikan akuntabilitas di organisasi masing-masing. Kepemimpinan administrator yaitu resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas. 2. Membangun budaya akuntabilitas. Kemudian komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Nah, setelah kita menyampaikan pokok materi itu, maksudnya kita menyajikan film pendek. Nah, dari situ bisa mulai membuka wawasan. Nah, karena indikator dari hasil belajar ini adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan konsepsi akuntabilitas dalam kepemimpinan. Kemudian mampu mengidentifikasi risiko dan kesalahan dalam akuntabilitas dan mampu merumuskan langkah-langkah atau upaya membangun budaya akuntabilitas serta merumuskan langkah atau upaya komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Kemudian lanjut ke materi kedua. Di dalam materi kedua itu yaitu konsep akuntabilitas. Nah, di situ ada materi ya Bapak Ibu. Apa yang dimaksud akuntabilitas dan pentingnya akuntabilitas. Kemudian akuntabilitas kinerja dalam kepemimpinan. Ketiga, perilaku kunci dalam akuntabilitas. Kemudian prinsip-prinsip akuntabilitas. Peran pimpinan dalam akuntabilitas kinerja serta jenis dan bentuk akuntabilitas. Nah, di situ Bapak Ibu kemudian kita menayangkan lagi film atau pemutaran film pendek atau berita media yang relevan dengan kualitas hasil kerja instansi pemerintah. Dilakukan lagi tanya jawab ya Bapak Ibu di situ. Nah, kemudian masuk agenda ketiga. Sama, kita melakukan hal yang sama di agenda 2. Nah, di situ ada materi resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas, terdiri dari materi pemahaman tentang resiko dan kesalahan akuntabilitas, identifikasi resiko dan kesalahan akuntabilitas, analisa resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas, kemudian materi langkah-langkah atau upaya mengatasi resiko dan kesalahan dalam akuntabilitas, kemudian dilanjutkan dengan faktor pendukung mengatasi resiko dan kesalahan.
Kemudian masuk materi selanjutnya Bapak Ibu. Sama, kita melakukan hal yang sama pada materi membangun budaya akuntabilitas. Kemudian dilanjutkan dengan materi keempat atau materi terakhir ya Bapak Ibu, komunikasi dan koordinasi akuntabilitas dengan atasan. Nah, di sini Bapak Ibu sama yang kita lakukan, tanya jawab, kemudian diskusi. Nah, diskusi lagi kita bagi lagi dengan 6 atau berapa kelompok yang terdiri dari 8 orang. Nah, kemudian kita memberikan kasus atau bisa sebaliknya peserta yang mencari kasus masing-masing kemudian didiskusikan, dan lebih real lagi peserta mengambil kasus-kasus di instansi masing-masing dan didiskusikan. Nah, setelah itu peserta diarahkan untuk membuat kesimpulan bersama. Nah, demikian Bapak Ibu untuk materi strategi pembelajaran akuntabilitas kinerja. Nah, demikian Bapak Ibu apa yang saya sampaikan hari ini, semoga bisa menginspirasi. Karena untuk membangun sebuah peradaban baru dibutuhkan semangat, kreativitas dan kerja cerdas. Bukan sekedar simbol atau pilihan, tetapi juga rekam jejak yang akan kita tinggalkan. Demikian Bapak Ibu, tertera nomor handphone saya jika ada yang perlu kita diskusikan atau kita sharing dan lain-lain. Di situ juga saya punya ada alamat sosmed, jadi kita bisa berkomunikasi. Baik Bapak Ibu, demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menginspirasi. Oke, baik Bapak Ibu, kita sudah belajar ya dari materi akuntabilitas kinerja pada agenda ketiga. Semoga materi-materi apa yang kita pelajari dapat menginspirasi buat kita, buat lingkungan, dan terutama buat organisasi. Baik, saya tutup materi ini, pembelajaran hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.